Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha rabbakum alladzi khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Nabi itu. Kaum muslimin, para hamba Allah, sebagaimana tercantum di dalam berbagai hadis sahih bahwa hari Jumat ini adalah hari yang penuh berkah, dan hari Jumat ini disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya daripada sekalian hari-hari. Hari Jumat adalah hari yang terbaik dibanding dengan hari-hari yang lain. Bahkan ulama-ulama menyebutkan lebih utama, lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa daripada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Juga disebut Jumat ini adalah afdalul ayyam, seutama-utama hari, semulia-mulia hari. Banyak amalan-amalan, ibadat-ibadat yang disunahkan dan sangat dianjurkan kepada kita untuk kita amalkan, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Antara lain seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dapat dijumpai dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Aksiru
alayya as-salah yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Perbanyaklah olehmu dan banyak-banyakkanlah olehmu bersalawat untukku, kata Nabi, di siang hari Jumat dan juga di malam hari Jumat. Sebab faman shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat untukku satu kali salawat saja, sallallahu alaihi asyra, dengan salawat yang satu itu Allah balasi dengan 10 kali salawat. Allah, para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Artinya Allah dan penduduk langit, semua malaikat-malaikat yang ada, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang istimewa, malaikat-malaikat yang agung, semuanya bersalawat untuk Nabi di samping Allah. Maka untuk itu kita sebagai umatnya juga diperintah untuk bersalawat. Sehingga ketemulah dua salawat, salawat penduduk langit dan penduduk bumi. Apa itu salawat? Secara bahasa salawat itu terambil pada kata salatun. As-salah maknanya doa. Dan memang orang yang bersalawat adalah orang yang sedang berdoa kepada Allah untuk Nabi. Kalau kita bersalawat berarti kita berdoa kepada Allah untuk Nabi, agar Allah menganugerahkan, mengaruniakan kepada Nabi sanjungan pujian, rahmat, kedudukan, kemuliaan, keagungan, keistimewaan dan seterusnya. Bunyinya salli. Salli itu maknanya adalah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan, mengaruniakan kepada Nabi SAW berbagai macam rahmat, keutamaan, keagungan, kemuliaan, keistimewaan dunia dan akhirat. Bacaannya salli. Allahumma salli. Salli itu artinya ada sekian yang bersalawat. Pertama Allah, yang kedua malaikat-malaikat, yang ketiga kita yang bersalawat. Kalau Allah yang bersalawat, itu maknanya bukan Allah berdoa. Kepada siapa Allah berdoa? Padahal kepadanya dia kita berdoa. Allah yang bersalawat maknanya Allah menyanjung, yusni alaih, Allah menyanjungnya, memuji-mujinya, menyanjung Nabi, menyanjung, memuji-muji Nabi di hadapan para malaikat-malaikat yang istimewa di alam tertinggi sana. Maka ketika Allah memuji-muji, menyanjung-nyanjung, menyebut-nyebut kelebihan, keutamaan, kemuliaan Nabi di hadapan para malaikat-malaikat yang istimewa di alam tertinggi sana, al-malul a'la, maka itulah makna salawat Allah. Jadi kalau Allah bersalawat bukan berarti Allah membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Maknanya Allah menyanjungnya, memujinya, menyebut-nyebutnya, keutamaannya, kemuliaannya, keagungannya, keistimewaan Nabi Muhammad itu. Itulah makna innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Lalu bagaimana kalau malaikat yang bersalawat? Kalau malaikat bersalawat berarti
Malaikat berdoa kepada Allah agar Allah memberikan, mengeruniakan, melimpahkan rahmatnya, keistimewaannya, kemuliaannya kepada Nabi Muhammad itu. Begitu pula kalau kita yang berselawat. Ketika kita baca Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita memohon kepada Allah agar Allah mengeruniakan kepada Nabi Muhammad berbagai macam karunia, berbagai macam rahmat, keutamaan, ketinggian, keagungan, keistimewaan dunia dan akhirat. 3 salawat. Ketika kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ketika itu kita sedang berdoa. Nah, kita diperintah untuk berselawat, disukai banyak berselawat. Tentu saja dengan salawat-salawat yang diajarkan Nabi itu yang lebih utama. Ada tempatnya, ada waktunya, ada bacaannya, ada batasan-batasannya, ada tata caranya. Siapa saja yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan menyimpang daripada tata cara yang diajarkan Nabi, tidak cocok, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ucapannya, tempatnya, waktunya, dan seterusnya, dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, termasuk salawat yang kita ucapkan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawah Muslim. Siapapun yang melakukan suatu amalan di luar daripada yang diajarkan, dibimbing, ditentukan, bisa-bisa nanti raddun, tertolak, atau mardudun, ditolak, tidak diterima. Kapan kita bersalawat? Salah satunya di hari Jumat, sesuai dengan hadis tadi. Hari yang dikhususkan, yang ditunjuk untuk kita perbanyak hari itu, siang atau malamnya, Jumat ini. Akhiru, perbanyak salawat itu atasku, baik di siang di Jumat seperti tadi, ataupun di malam hari tadi malam. Berlaku semenjak matahari terbenam di hari Kamis sampai sore nanti. Perbanyak salawat. Tentu sebagaimana kita katakan, dengan salawat-salawat yang telah dibimbing, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik, itu lebih utama daripada mengarang-arang, membikin-bikin, membuat-buat ucapan-ucapan tertentu sehingga tertinggal dan terabaikan lafaz ucapan yang Nabi sendiri yang ajarkan. Berapa banyaknya kita bersalawat di hari Jumat? Tidak ada ketentuannya, tidak ada batasannya. Yang jelas malam atau siang, silakan perbanyak. 1 kali saja salawat yang kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan pemahaman dan segenap keyakinan, betul-betul kita membacanya, Allah balas 1 kali salawat itu dengan 10 kali salawat. Apa maksud salawat Allah kepada kita? Allah memberikan ampunan. Kalau Allah yang bersalawat kepada kita selain Nabi Muhammad, berarti Allah mencurahkan ampunannya, maghfirahnya, di samping rahmat dan keredaannya. 1 kali kita bersalawat, memohon kepada Allah agar Allah mencurahkan sanjungan pujian rahmatnya kepada Nabi, Allah balas dengan 1 kali itu, dengan 10 kali Allah memberikan ampunan kepada kita. Semoga ada faedah dan manfaatnya apa yang kita sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin, para hamba Allah, kenapa kita harus bersalawat? Untuk apa kita bersalawat? Adakah labanya, untungnya, faedahnya bagi Nabi? Jawabannya tidak ada. Yang perlu kita catat dan kita garis bawahi, apapun ibadah yang kita lakukan, apapun amalan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, tidak satu dan tidak sedikit pun manfaat faedahnya untuk Allah dan untuk Nabi. Semua ketaatan, semua amalan, semua ibadah yang kita lakukan, kembali lagi faedah manfaatnya untuk kita yang melakukan. Karena Allah tidak butuh. Allah itu ghaniyun hamid. Ghani, tidak butuh, tidak berhajat. Dia punya segala. Dia tidak butuh dengan ibadah kita. Juga Nabi sudah cukup apa yang Allah jaminkan untuk Nabi, tidak perlu kita tambah. Begitu juga kalau kita bersalawat bukan untuk Nabi. Kita bersalawat, berdoa kepada Allah untuk Nabi, tapi intinya tidak lain tidak bukan. Itu wujud tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Nabi. Kita doakan beliau. Karena beliau telah memberikan segala-galanya untuk kita umatnya. Lalu tidak ada yang kita bisa berikan, tidak ada, cuma doa. Doa itu tanda syukur kita. Kita sebut-sebut, kita puji-puji, kita sanjung. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa dan mengikuti, mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Pahalanya kembali kepada kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.